Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji kinerja PPG dalam jabatan Bat 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Abuzar Al-Ghifari, mahasiswa PPG Sejarah Kebudayaan Islam dalam jabatan Bat 1 tahun 2025 pada LPTK IAIN Ambon dengan NIM PPG 2303108881. Hari ini Rabu 7 Mei 2025 saya akan membuat video pembelajaran UKIN di kelas 10. Selamat menyaksikan. Taib, kiamat, selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan, mari kita baca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Sejarah Daulah Abbasiyah. Udah ketemu. Pertama-tama sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alhamdulillah kita diberikan kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita bertemu kembali di mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sebelumnya siapa yang tidak hadir? Mama Arif. Kemana? Yang di Putrawan. Oh, dia izin. Nur Syahirah beli sepatu. Siapa lagi? Sakit apa nih, Isma? Mudah-mudahan cepat sembuh. Di materi kita ini, di materi sejarah kebudayaan Islam, tepatnya tentang sejarah Daulah Abbasiyah. Jadi sejarah Daulah Abbasiyah ini, Daulah Abbasiyah. Jadi kalau saya mengatakan dalam proses pembelajaran ke depan daulah atau dinasti atau bani, toh Daulah Abbasiyah, Bani Abbasiyah, dinasti Abbasiyah. Itu menandakan satu makna yang menyangkut tentang kerajaan Islam masa periode Abbasiyah. Di tujuan pembelajaran materi sejarah Daulah Abbasiyah ada 1, 2, 3, 4. Coba bacakan yang pertama, Munirah. Menelaah sejarah lahirnya Daulah Abbasiyah dan perkembangan dengan benar. Dengan benar. Oke, yang kedua. Apa mau yang kedua? Oke, silakan. Benar. Yang ketiga. Oke. Menemukan hikmah dari sejarah ya, lahirnya Daulah Abbasiyah melalui Diskusi dengan benar. Yang keempat, mengimplementasikan Sikap positif sebagai cermin dalam sejarah lahirnya. Kata Ibnu Khaldun, proses terjadinya peradaban itu cuman pertama penaklukan, kedua ketiga keempat, kelima. Nah, ini akan berulang, terus kembali ke sini, kelima lagi, kembali lagi ke sini. Itu yang berulang. Ini gambar apa nih? Ada yang tahu jelas ya? Ini gambar apa nih? Gambar orang. Orang apa ini? Menulis. Kalau ini gambar apa? Buku. Kalau ini? Masjid yang megah ya? Ya, megah. Nah, ini apa nih? Pernah lihat gak yang seperti ini? Pernah? Apa kira-kira? Ini biasanya prasasti atau artefak kuno. Apa nih? Uang. Ya, koin apa?
Romawi. Koin orang dulu di. Ya. Koin orang dulu. Pertama, Daulah Abbasiyah merupakan daulah di masa keemasan Islam atau lebih akrab dikenal dengan The Golden Age of Islam. Jadi masa keemasannya Islam. Pertama, apakah gambar tersebut berkaitan dengan Daulah Abbasiyah? Apa yang kamu ketahui tentang ilmuwan Islam? Tidak terbayangkan di? Susah terbayangkan? Susah sekali terbayangkan bagaimana itu Abbasiyah di? Abbasiyah ini kayak gimana ya? Kayaknya agak susah terbayangkan berdasarkan gambar ini. Oke, kita lanjut. Pertama, sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah didirikan oleh siapa? Abdul Abbas As. Kemudian Daulah Abbasiyah berkuasa kurang lebih selama 5 abad itu berapa tahun? 500 tahun. Dia berdiri dari tahun sampai itu kalau tahun Hijriah. Kalau tahun Masehinya tahun 750 Masehi sampai tahun 1258 Masehi. Pusat pemerintahannya berada di Baghdad. Nah, negaranya sekarang adalah Irak. Nah, sejarah berdirinya Daulah tidak terlepas dari kemunduran. Daulah Umayyah mundur, digantikan sama Daulah Abbasiyah. Begitu prosesnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada video pembelajaran. Simak videonya kurang lebih 5 menit. Kemudian entar ada kuis yang harus kalian jawab berdasarkan video ini. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang zaman kejayaan Islam pada dinasti Abbasiyah. Zaman kejayaan Islam atau Islamic Golden Age adalah suatu masa di mana peradaban Islam menghasilkan banyak ilmuwan dan para filsuf hebat yang berkontribusi besar terhadap perkembangan teknologi dan kebudayaan. Pada dinasti Abbasiyah, khususnya di bawah pemerintahan Harun al-Rashid dan Al-Ma'mun, dunia Islam mengalami kemajuan di berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, sains, dan budaya dengan kecepatan yang sangat besar. Di sekitar abad ke-8, bangunan bersejarah bernama Bait Al-Hikmah yang dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan Rumah Kebijaksanaan atau House of Wisdom selesai dibangun. Bangunan ini menjadi pusat studi, perpustakaan, sekaligus universitas terbesar yang sangat berpengaruh bagi perkembangan ilmu pengetahuan dunia di masa dinasti Abbasiyah. Tahukah kamu bahwa zaman kejayaan Islam ternyata lahir dari berbagai faktor yang saling terkait? Pertama, pada zaman tersebut, seluruh umat Islam bersatu dalam satu kekhalifahan tunggal sehingga memiliki pengaruh yang sangat kuat. Dinasti Abbasiyah memiliki pengaruh yang sangat besar dalam bidang ekonomi dan perdagangan, di mana para pedagang-pedagang sampai ke seluruh penjuru. Saat pedagang itu kembali ke Timur Tengah, mereka turut membawa serta penemuan-penemuan dan ilmu pengetahuan baru dari tempat-tempat yang sebelumnya mereka kunjungi. Kedua, mereka dipimpin khalifah-khalifah yang menjunjung perkembangan sains, logika, dan rasionalitas.
Mereka juga turut menjaga kemajuan ilmu pengetahuan serta berkomitmen dalam membangun toleransi antar umat. Di antara khalifah di dinasti Abbasiyah yang paling menonjol adalah Harun al-Rasyid dan anaknya Al-Ma'mun yang punya cita-cita mulia untuk membangun peradaban Islam yang menjunjung tinggi perkembangan sains, logika, rasionalitas, serta meneruskan perkembangan ilmu yang telah diraih bangsa India, Persia, dan Bizantium. Tanpa peran keduanya, dinasti Abbasiyah mungkin tidak bisa segemilang saat ini. 3. Salah satu penyebab kejayaan umat Islam adalah keputusan untuk memindahkan pusat pemerintahan dari kota Damaskus ke kota Baghdad. Saat masih di kota Damaskus, ilmu pengetahuan Islam mendapatkan banyak pengaruh dari ilmu pengetahuan Yunani dan Romawi. Setelah pindah ke kota Baghdad, ilmu pengetahuan Islam memperoleh tambahan layak seperti ilmu pengetahuan Persia, India, hingga Tiongkok. Kenyataan ini tidak terlepas dari letak geografis Baghdad yang lebih strategis dibanding Damaskus, yang memungkinkannya menjadi pusat perdagangan internasional karena letaknya di jalur sutra. Karena berada di jalur sutra, Baghdad berhasil menjadi kota metropolitan yang ramai akan pengunjung dan pedagang. Tidak sedikit di antaranya memutuskan singgah dan menetap. Aktivis ekonomi dan perdagangan seperti perdagangan komoditas madu, hiasan, sutra, kaca, emas, daging gajah, dan lain-lain menjadikan kota Baghdad menjadi salah satu kota terkaya di dunia pada masa tersebut. Kekayaan ini membuatnya mampu mendukung berbagai proyek perkembangan iptek yang sampai hari ini masih berkembang di dunia. Melalui interaksinya dengan Tiongkok, baik melalui perdagangan dan perang, dunia Islam memperoleh akses terhadap teknik pembuatan kertas dari Tiongkok yang nantinya akan mempermudah proses penyebaran ilmu pengetahuan. Berkembangnya Baghdad atau Irak dan Hormuz sekitar sebagai pusat perdagangan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelancong, termasuk kaum cendekiawan. Hal ini turut mempengaruhi munculnya para ilmuwan jenius dari dunia Islam yang nantinya akan melahirkan berbagai macam karya yang sampai sekarang masih kita gunakan. Ilmuwan-ilmuwan ini antara lain adalah Ibu Ibnu Sina, seorang polimer jenius dari Uzbekistan yang namanya menjadi terkenal karena mendalami berbagai ilmu pengetahuan, baik filsafat, astronomi, kedokteran, dan lain-lain. Salah satu mahakaryanya yang terkenal adalah di bidang kedokteran yang berjudul Al-Qanun Al-Tib atau The Canon of Medicine. Karya ini sangat berpengaruh dan menjadi salah satu buku terpenting bagi mahasiswa kedokteran di penjuru Eropa, khususnya di abad pertengahan hingga abad 18. Tidak mengherankan jika di dunia medis, Ibnu Sina sering dianggap bapak pengobatan modern awal bersama ilmuwan lainnya seperti Hippocrates dari Yunani. Ibnu Sina memang merupakan ilmuwan yang sangat hebat, namun selain dia masih banyak ilmuwan-ilmuwan hebat lainnya dari dinasti Abbasiyah. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berdasarkan video pembelajaran yang tadi, pertama, ini kalian jawabannya tulis di situ aja di lembar yang saya bagikan. Mengapa pada masa Khalifah Harun al-Rasyid dan Al-Ma'mun disebut sebagai masa keemasan dinasti Abbasiyah?
pertanyaan kelima. Tadi kan yang keempat, ini yang kelima. Nah, zaman kejayaan Islam terlahir dari berbagai faktor. Ini aja tadi video disebutkan. Salah satunya adalah memiliki pengaruh yang sangat kuat serta besar dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan perdagangan. Hal ini dikarenakan pada masa tersebut seluruh umat Islam bersatu dalam titik-titik. Nah, silakan tulis jawabannya yang menurut kalian benar di antara keempat pilihan ini. Jawabannya, kalau misalnya mau pilih yang pertama berarti tulis mempertahankan agama. Kalau yang kedua kabilah atau kesukuan. Yang ketiga kekhalifahan tunggal. Yang keempat mempertahankan ke Nah, pertama, siapa yang jawab ini? Mempertahankan agama. Pertahankan agama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Mempertahankan? Agama. Yakin nih? Bismillah. Bismillah. Mempertahankan? Aih. Salah. Ya, aduh. Yang memilih kabilah atau kesukuan? Satu Ji. Satu doang. Oke, sendiri berani sendiri ya? Gimana? Oke. Benar kira-kira? Bismillah. Yes. Yang memilih kekhalifahan tunggal? 1, 2. Yang memilih mempertahankan kedamaian? 2 juga. Jadi 2 yang memilih mempertahankan kedamaian, dia memilih kekhalifahan tunggal. Apa dulu mau dicek? Mempertahankan kedamaian. Yang mana? Ini dulu. Mempertahankan kedamaian dulu. Bismillah. Ya. Berarti yang benar adalah kekhalifahan tunggal. Ya, tadi kan di video di hampir menit kedua ya. Tuh. Sampai sini ya video ya. Nah, kita kembali ke persepsinya tadi. Nah, kira-kira menurut kalian apa hubungannya di antara kelima gambar ini dengan dinasti Abbasiyah? Ada mi tidak hubungannya? Atau belum pi? Ada mi? Tampilkan infografik tentang khalifah yang berprestasi. Harun ar-Rasyid. Ini mendirikan Baitul Hikmah dan melahirkan ilmuwan seperti Al-Kindi dan Al-Warisni. Kemudian kejayaan ekonomi dan perdagangan ada di video itu. Kemudian ramai dikunjungi perdagangan dari Asia, Eropa dan Afrika. Kemudian adanya perkembangan seni dan sastra seperti musik dan puisi serta yang terinspirasi dari cerita 1001 Malam. Kan dulu ketua kelompok sini siapa? Munira. Ini ketua kelompok sini siapa? Nilam. Ini ketua kelompok sini siapa? Oh, Buti ya, 2 yang pilih. Oke, Buti. Ini kelompoknya Buti, kelompoknya Nilam, kelompoknya Munira. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk diri masing-masing. Nah, bismillah. Kembali ke materi. Kejayaan ekonomi dan perdagangan ramai dikunjungi pedagang dari Asia, Eropa dan
Oke, baik. Mari kita pertama merefleksikan hasil kerja kelompok masing-masing. Pertama dari kelompoknya Munira tentang peta yang kita berikan. Peta, ya, gambar peta ini, ya kan, itu kelompok Munira menulis ini adalah benua Asia. Bisa dilihat gambar di atas, itu kan benua Asia ya, bisa dilihat. Ini peta yang dipegang ya. Oke. Argumentasi yang mendukung jawaban Anda secara logis dan relevan. Nah, jika dilihat dari garis, lintang, dan bujur, peta ini terletak di Asia. Dan dilihat dari bentuknya memungkinkan peta ini peta Asia, juga karena peta ini besar. Di kelompok Munira memilih bahwa peta yang diberikan itu adalah peta benua Asia. Baik, selanjutnya kita lihat dulu peta dari kelompok. Tengok adik, peta benua Asia. Nah, kelompok Nilang ini menjelaskan argumentasinya. Karena peta di benua ini terdapat peta negara yang kita tinggali, sehingga kita bisa mengetahui bahwa benua ini adalah benua Asia. Ya, ini gambar Indonesia ya, Dik. Ini gambar pulau Indonesia. Oke, betul. Oke, ini saya maksud nih. Ini maksudnya kan? Kita lanjut ke nomor peta kelompok Buti. Ini baik, kita cek dulu. Ini udah ya? Udah. Ada ditulis. Oke, bentar. Baik, mari kita bacakan. Ya, mohon diperhatikan. Peta yang ini yang gambar ke ini. Oke, petanya adalah peta benua Afrika. Argumentasi yang diberikan, kami memilih benua Afrika karena terlihat dari segi bentuknya. Nah, itu alasan dari kelompok Butia. Ya, langsung aja. Ya, baik. Nah, ini gambar dari kelompok masing-masing. Ini kelompok Munira. Saya ambil ya. Nah, dari ketiga gambar ini. Nah, ini ada benua Asia. Nah, betul. Ini ada Indonesia di bawah sini nih, ada Indonesia. Ya, itu kan ini Indonesia kan. Nah, jelas nampaknya pulau Indonesianya. Itu kan jelas banget. Nah, ini. Jadi kelompoknya Nilam. Nah, betul. Kemudian kelompoknya Buti. Ini memang adalah gambar benua Afrika. Ini benua Afrika. Jadi mohon maaf untuk kelompok Munira, itu gambar petanya bukan gambar benua Asia, ya kan? Tapi ini gambar benua Eropa. Nah, perhatikan. Nah, ini ya kan? Nah, coba diperhatikan baik ini. Sama kan gambarnya? Ini gambar benua Eropa. Oke, kita lanjut. Di kedepannya mohon diarahkan ini, dipelajari baik, dilihat lagi. Oh, ternyata yang ini benua ini benua ini nih ya. Ini itu. Selanjutnya tentang hasil daripada diskusi mengenai apakah ilmu pengetahuan atau kejayaan ilmu pengetahuan bisa ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah bisa diulang kembali di era modern ini. Nah, kita baca hasilnya dulu dari kelompok Munira. Kita kembali dulu mana tadi ini materinya. Oke. Jawabannya adalah bisa, karena pengetahuan membangun masjid sampai sekarang dan pengetahuan tentang ilmu matematika masih banyak dikembangkan tanpa menggunakan teknologi seperti di zaman Bani Abbasiyah. Itu jawabannya. Kita pindah ke jawabannya. Siapa dulu nih? Siapa? Oke, kita pindah ke jawabannya kelompok Buti. Bisa, karena Abbasiyah memasukkan ilmu pengetahuan sehingga umat Islam banyak mendorong untuk mempelajari ilmu pengetahuan sehingga memiliki kemajuan.
Kita selanjutnya kelompok 6. Udah sini. Kelompok 6 menjawab tidak, karena pemikiran orang dahulu dan pemikiran orang sekarang berbeda, dan akibat kecanggihan teknologi yang makin meningkat sehingga pola pikir seseorang untuk mencari tahu sendiri lebih sedikit karena informasi yang mereka cari sudah ada di internet. Nah, ini kalau jawabannya ini berarti memang nggak bisa diulang ya, agak ribet karena kita kebanyakan sudah mengandalkan AI. Ya, ini hasil refleksinya kalian. Ya, jadi coba diperhatikan baik-baik. Adanya pembelajaran sejarah itu untuk menjadi pertimbangan apa yang akan kita lakukan di kemudian hari atau di masa depan, termasuk hari ini dan di masa depan. Jadi diperhatikan bagaimanapun kondisinya, itulah yang akan kita pelajari. Jadi hasilnya ini sudah bagus, tapi saya harap kelompok menyamudira untuk ditingkatkan sekali lagi. Insyaallah di pertemuan berikutnya saya harap sudah ada peningkatan terhadap materi-materi terkait dengan peta-peta, terutama di pembelajaran sejarah kita akan membahas banyak peta, apalagi ketika membahas tentang ekspansi kerajaan-kerajaan, daulah-daulah dan lain sebagainya. Saya pikir adik-adik, anak-anakku sekalian, kita kembali ke materi sebentar ya. Oke. Daulah Abbasiyah adalah kekhalifahan ketiga pemimpin umat Islam dan setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bani Umayyah dipimpin oleh Bani Abbas yang berasal dari keturunan pemuka Quraisy, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, ini itu kemudian didirikan oleh Abul Abbas As-Saffah. Selanjutnya kita melihat pada perkembangan Khalifah Utsman bin Affan, Khalifah perkembangannya pada Khalifah di kesempatan kali ini. Alhamdulillah pada hari ini pelajaran kita sampai di sini dulu. Adapun terkait dengan referensi-referensi tentang sejarah bisa kalian cari berupa artikel atau buku-buku yang tersedia di perpustakaan desa, perpustakaan sekolah dan lain sebagainya. Adapun pembelajaran sejarah itu merupakan hal yang sangat penting untuk mempertimbangkan atau memerhatikan apa yang terjadi di masa lalu, sehingga pada kesempatan atau di umur kita sekarang di masa depan bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu anak-anakku sekalian, jangan lupa pulang dari sini kita tetap bisa menjadi siswa yang mempelajari sejarah penuh dengan rasa penasaran akan sejarah, terutama sejarah peradaban Islam. Dan jangan lupa untuk selalu belajar. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.